Baik, selamat datang semuanya di mata kuliah statistik ya, bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan langkah-langkah uji statistik parametrik ya pada hipotesis korelatif. Jadi, untuk hipotesis korelatif, nanti uji statistik parametriknya itu hanya ada satu, yaitu person product moment. Nah, sebelum masuk ke sana, ke langkah-langkah praktiknya, saya akan sampaikan terlebih dahulu konsep atau teori tentang hipotesis korelatif. Untuk modulnya, silakan Anda baca di modul statistik inferensial. Itu penjelasannya untuk teori atau konsepnya ada di sana. Tapi baiklah, untuk saat ini saya akan memberikan ulasan sedikit ya tentang hipotesis korelatif ini. Jadi memang hipotesis korelatif ini agak berbeda ya dengan hipotesis komparatif ya, terutama dalam pengambilan kesimpulannya ya, untuk mengambil kesimpulan dari hasil analisis statistiknya. Karena dalam hipotesis korelatif nanti tidak cukup dengan signifikansi p-value saja, tetapi juga koefisien korelasi itu juga mempunyai makna sendiri, dan arah korelasi juga mempunyai makna sendiri. Nah, untuk selengkapnya saya akan jelaskan sebentar tentang konsep hipotesis korelatif. Nah, menguji hipotesis korelatif itu berarti menguji hubungan antara dua variabel atau lebih yang ada pada sampel untuk nantinya diberlakukan atau diterapkan pada seluruh populasi di mana sampel itu diambil. Dalam bahasa yang lain itu untuk digeneralisasikan ke dalam populasi yang luas. Untuk mencari atau membuktikan hubungan antara dua variabel atau lebih tersebut dilakukan dengan cara menghitung korelasi antar variabel itu. Nah, apa itu korelasi? Korelasi itu adalah angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel itu atau lebih. Jadi dalam hipotesis korelatif nanti, di samping kita membuktikan ada tidak hubungan berdasarkan nilai signifikansinya, p-value-nya, kita juga akan mengetahui arah hubungannya itu bagaimana, apakah positif atau negatif, dan sekuat apa hubungan itu. Jadi tidak cukup ada hubungan yang signifikan, tapi hubungannya signifikan dan kuat atau tidak. Nah, tingkat kekuatannya nanti juga berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan. Nah, arah hubungan dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau hubungan negatif ya. Kemudian kuatnya hubungan dinyatakan besarnya itu dalam koefisien korelasi. Kuatnya hubungan atau kuatnya korelasi itu dinyatakan dalam angka yang namanya koefisien korelasi atau dilambangkan dengan R kecil. Nah, besarnya angka koefisien korelasi ini adalah antara 0 sampai 1. Nah, itu bisa plus atau bisa minus. Artinya bisa min 0, sekian atau positif 0, sekian. Angka positif dan negatif itulah nanti yang menunjukkan arah korelasi. Nah, di mana koefisien korelasi terkecil itu adalah 0, dan apabila nilai koefisien korelasi sebesar 1 atau min 1 atau minus 1, maka dapat dikatakan bahwa hubungan tersebut adalah sempurna. Jadi kalau hubungan korelasinya itu sama dengan 1 atau min 1 itu hubungan yang sangat sempurna. Tapi itu juga jarang terjadi. Ini pasti di bawah 1. Ya, angkanya di bawah. Ini tentang arah hubungan. Jadi tadi arah hubungan itu bisa positif dan bisa negatif tergantung angka koefisien korelasi yang didapatkan itu negatif atau positif. Nanti perlu Anda ketahui bahwa kalau hasil di SPSS, angka yang positif itu pasti di depan angkanya tidak akan muncul simbol apapun. Misalnya 0,785 misalnya, itu artinya positif 0,785. Tapi kalau angkanya negatif, pasti di depan angka nanti akan muncul tanda negatifnya. Biasanya minus 0,785. Itu artinya memang arahnya negatif. Negatif 0,785 misalnya seperti itu. Nah, nanti akan kelihatan hasilnya ketika kita praktek di SPSS. Sekarang konsepnya dulu.
Yang dimaksud dengan hubungan yang positif ya. Nah, jadi hubungan antar variabel itu dikatakan positif apabila hasil koefisien korelasinya itu menunjukkan angka positif. Nah, artinya apa? Artinya adalah apabila nilai dari satu variabel itu ditingkatkan atau meningkat, maka akan meningkatkan nilai variabel yang lain. Jadi positif itu artinya kalau satu variabel itu naik, maka variabel yang lain juga ikut naik. Atau sebaliknya, kalau variabel yang satu itu turun, maka variabel yang lain juga akan turun. Jadi positif itu seperti berbanding lurus ya, berbanding lurus. Jadi kalau yang namanya ya sekali lagi, yang namanya hubungan positif itu, korelasi positif itu, bila satu variabel dinaikkan nilainya atau satu variabel itu tinggi, maka variabel yang lain juga akan naik nilainya atau akan tinggi juga. Atau sebaliknya, kalau satu variabel itu nilainya turun, maka yang lain juga akan, variabel yang lain juga akan turun. Itu namanya hubungan yang positif ya. Artinya berbanding lurus. Yang lain ikut naik. Kalau satu turun, yang lain ikut turun. Ini contoh yang ini yang normatif saja ya. Ada hubungan positif antara tinggi badan dengan kecepatan lari. Artinya semakin tinggi badan seseorang itu, maka larinya juga akan semakin cepat. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi ada hubungan positif. Jadi positif itu kalau tinggi badannya itu dinaikkan, maka kecepatan larinya juga akan naik. Ya, itu adalah yang positif. Nah, kemudian ada juga yang hubungan antar variabel negatif, itu nanti jika nilai koefisien korelasinya itu menunjukkan angka negatif. Nah, artinya apa? Artinya apabila nilai dari satu variabel ditingkatkan, maka akan menurunkan nilai variabel yang lain. Jadi kalau satu variabel itu nilainya dinaikkan atau ditingkatkan, maka variabel yang lain justru akan turun. Atau sebaliknya, bila satu variabel diturunkan, maka variabel yang lain akan naik. Atau istilahnya berbanding terbalik. Satu naik, yang lain turun. Satu turun, yang lain naik. Seperti itu. Nah, contoh normatifnya adalah ada hubungan negatif antara curah hujan dengan penjualan es. Artinya apa? Artinya ketika curah hujannya tinggi, maka penjualan esnya akan turun. Ya, ini hanya ilustrasi aja contohnya ya, supaya mudah menangkapnya. Atau sebaliknya, jika curah hujannya rendah, musim kemarau misalnya, maka tingkat penjualan esnya akan tinggi. Nah, ini berbanding terbalik. Ini artinya arah hubungannya itu negatif. Nah, ini arah ya, jadi arah positif dan arah negatif. Kemudian, kekuatan korelasinya itu sudah ada indikatornya, sudah ada patokannya. Jadi yang namanya koefisien korelasi yang menunjukkan kekuatan korelasi dan nilainya, R-nya nanti ya, angkanya itu menunjukkan nilai 0,0 sampai di bawah 0,2. Di bawah 0,2 berarti 0,2-nya nggak ikut ya. Itu berarti korelasinya sangat lemah. Nah, tapi nanti kalau nilai korelasi, koefisien korelasinya antara 0,2 sampai di bawah 0,4 itu korelasinya artinya adalah hubungannya adalah lemah. Kemudian 0,4 sampai di bawah 0,6 itu sedang. Kemudian 0,6 sampai di bawah 0,8 itu kuat ya. Dan 0,8 sampai 1 itu berarti hubungannya adalah sangat kuat. Ya, kalau 1 tadi sempurna. Nah, itu koefisien korelasi ini Anda harus hafal di parameter ini. 0,0 sampai di bawah 0,2, atau ini kalau ditulis lengkapnya 0,0 sampai 0,199 di bawah 0,2. Jadi 0,2 nggak ikut dan seterusnya. Nah, kalau nilai signifikansi masih sama dengan teknik uji statistik untuk yang lain, uji hipotesis ya. Jika nilai p-value-nya atau P-nya itu di bawah 0,05 berarti menunjukkan terdapat hubungan atau ada hubungan. Artinya H alternatifnya diterima. Kalau P lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan atau H0-nya yang diterima. Nah, untuk arah korelasi tadi saya sudah jelaskan, positif artinya hubungan itu searah. Semakin besar atau semakin meningkat nilai satu variabel, maka semakin besar dan meningkat pula nilai variabel yang lain. Kemudian arah korelasi bisa negatif, artinya
berlawanan arah. Bila salah satu variabel naik, maka variabel yang lain akan turun. Atau sebaliknya, kalau satu variabel turun, maka yang lain akan naik. Ini. Nah, sehingga dalam membuat satu kesimpulan untuk hipotesis korelasi, nanti ada 3 hal ini yang harus kita sampaikan dalam kesimpulan kita. Kalau yang komparatif hanya menunjukkan ada perbedaan tidak, ada pengaruh atau tidak, ya, berdasarkan nilai P ini saja. Tetapi korelasi tidak cukup, hanya ada hubungan atau tidak, tetapi seberapa kuat hubungan itu dan arahnya bagaimana, positif atau negatif. Dan ini yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, untuk teknik uji statistik, ya, pada hipotesis korelatif itu ada 4 macam ini ya yang dikenal, ya. Ada koefisien kontingensi, itu nanti kalau skala datanya nominal. Kemudian ada Spearman-Rank dan Kendall-Tau, itu nanti kalau skala datanya ordinal. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah yang skala data rasio atau interval, yaitu Pearson product moment, karena kita bicara hanya yang parametrik. Sedangkan yang ini, koefisien kontingensi, Spearman-Rank dan Kendall-Tau, itu maksudnya non parametrik. Nah, ini Pearson product moment, ini parametriknya dari hipotesis korelatif. Makanya dia syaratnya skala data harus rasio atau interval, dan plus satu lagi yang harus selalu ingat bahwa dia berdistribusi normal, ya, tuh. Jadi nanti kita akan bahas di Pearson product moment ini yang parametriknya dari uji hipotesis yang korelatif. Nah, apa itu korelasi Pearson product moment? Ya, pengertiannya sama seperti tadi, digunakan untuk mencari hubungan atau membuktikan hipotesis hubungan antar dua variabel dengan skala data berbentuk interval atau rasio. Dan nanti simbol dari Pearson itu adalah R, ya. R itu menunjukkan kuatnya korelasi atau koefisien korelasi yang besarnya ini, ya. R itu lebih kecil sama dengan min 1, atau lebih besar sama dengan min 1, atau lebih kecil sama dengan plus 1. Nah, nanti seperti apa syarat ujinya ini yang harus diperhatikan, bahwa untuk Pearson product moment, pertama data harus dalam skala interval atau rasio, dan kemudian dia juga harus berdistribusi normal. Nah, nanti kalau misalnya salah satu syarat tidak terpenuhi, bagaimana? Kita tidak bisa menggunakan uji Pearson ini. Datanya interval, tapi ternyata distribusinya tidak normal, maka dia tidak bisa Pearson. Ya, tapi syarat mutlaknya adalah skala datanya dulu. Dilihat dari skala data dulu. Skala datanya interval atau rasio. Kalau interval rasio, lakukan uji normalitas data. Kalau berdistribusi normal, uji Pearson bisa dilakukan. Tetapi kalau skala datanya interval atau rasio, ternyata setelah diuji normalitas dia tidak berdistribusi normal, maka dia tidak bisa diuji dengan Pearson. Harus alternatifnya Pearson tadi apa? Yang non parametrik, yaitu bisa Kendall-Tau, bisa Spearman-Rank. Ya. Kalau skala datanya tidak interval atau tak rasio, jelas tidak mungkin masuk ke Pearson product moment, nggak perlu diuji normalitas, ya, karena syarat utamanya adalah datanya dulu, skala datanya dulu ini, ya, ini skala datanya harus interval atau rasio, itu syarat Pearson product. Nah, interpretasinya juga sama tadi untuk melihat ada tidak hubungannya berdasarkan nilai P, ya, dia lebih kecil atau lebih besar dari 0,05. Kalau lebih kecil dari 0,05 berarti hal alternatifnya diterima. Kalau lebih besar dari 0,05, maka hal alternatifnya ditolak atau H0-nya yang diterima. Kemudian nanti arah korelasi dan kuatnya korelasi. Karena itu, mari kita langsung praktekkan untuk uji Pearson ini, supaya nanti kita bisa tahu bagaimana cara menginterpretasikan hasilnya. Saya akan praktekkan, ya, langkah-langkahnya, nanti Anda menyimak dan Anda bisa melakukan sendiri, ya, sesuai dengan tutorial ini, atau Anda juga bisa membaca modulnya yang sudah saya berikan langkah-langkahnya juga di sana di modul statistik inferensial. Kemudian baca bagian tentang uji hipotesis korelatif untuk Pearson product moment-nya. Ya, kita langsung praktekkan untuk langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah uji hipotesisnya. Pastikan SPSS Anda sudah aktif, ya. Aktifkan seperti ini, ya, aktifkan SPSS-nya. Kemudian
pastikan Anda sudah mendownload ya data untuk latihan kemarin yang sudah saya upload, data latihan mandiri uji hipotesis ya. Ada ini Chi-square macam-macam lah. Nanti yang kita pakai yang Pearson ini. Kita pakai yang Pearson. Mari kita buka langsung ya untuk Pearson product moment-nya. Nah, seperti ini. Kita buka langsung file latihan Pearson-nya dengan cara file open data. File open data. Di sini. Ya. Nah, kita pilih latihan Pearson. Ini Pearson ini ya. Kita blok saja, kemudian kita klik open. Nah, data yang muncul seperti ini. Ada variabel depresi dan ada variabel ansietas. Kalau kita lihat variabel view-nya, ada depresi, skor depresi, ya isinya tentang skor depresi dan skor ansietas. Jadi penelitian ini tujuannya adalah kurang lebih untuk membuktikan ada tidak hubungan korelasi antara depresi dengan ansietas. Ansietas itu kecemasan. Ya, apakah orang kalau skor depresinya tinggi, kecemasannya juga tinggi? Ya, atau sebaliknya, orang kalau depresinya tinggi, maka kecemasannya akan rendah misalnya. Nah, ini kita akan melihat ada tidak korelasi, seberapa kuat korelasinya, dan bagaimana arah korelasinya. Nah, itu kita uji dengan Pearson product. Karena hipotesisnya adalah hipotesis korelatif. Nah, caranya bagaimana? Langkah-langkahnya selalu kita mulai dari analyze. Ya. Kita klik analyze, ya. Kita klik analyze, silahkan nanti Anda sambil diikuti, tidak apa. Klik analyze. Ya, kita klik analyze. Ya. Kemudian kita pakai menu correlate karena ini korelasi. Ya, kita pakai menu correlate, cari correlate, ya, correlation, correlate. Nah, dari correlate ada 3 menu nanti ya, lebih. Nah, kita pilih yang bivariate, kita klik bivariate. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini adalah nama variabelnya, dua-duanya kita blok ya, kita blok dua-duanya. Ya, kemudian kita pindahkan ke kotak variabel ini dengan cara klik tanda panah ini. Yang penting ini diblok dulu, kemudian kita klik di sini. Ya, pastikan menu di bawahnya correlation coefficient yang akan kita gunakan adalah Pearson. Ini pastikan sudah tercentang ya, seperti ini. Kemudian yang lain test of significance biarkan defaultnya yaitu to tail. Dan flex significant correlation itu tanda bintang pada angka koefisien korelasi nanti biar muncul, maka ini dicentang saja, dicentang kasih tanda. Sudah, kemudian Anda klik OK dan lihat hasilnya. Sudah selesai teknik ujinya. Kita tinggal lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, bisa Anda lihat. Ini hasilnya, hanya ada satu tabel. Ini hasilnya. Ya, Pearson correlation ini menunjukkan koefisien korelasinya. Sig to tail-nya ini menunjukkan p-value-nya atau signifikansinya. N ini menunjukkan jumlah sampelnya yang kita ambil. Jadi data ini jumlahnya ada 348. Nah, hasilnya mana yang akan kita baca? Ini dua-duanya dibaca. Yang 0,862 itu ada tanda bintangnya 2. Yang dimaksud tadi flex signifikansi itu. Artinya apa? Kalau tanda bintangnya 2 seperti ini berarti artinya sangat signifikan. Ya, ini artinya sangat signifikan. Ya. Nah, ini ya. 0,862. Ini koefisien korelasinya. Nah, kemudian untuk apa itu? Untuk p-value-nya mana? P-value-nya ini 0,00. Ya. Kalau Anda baca di kotak ini juga sama saja, ini sama nilainya yang di sini. Jadi yang di sini ya, dengan yang di sini itu sama kotaknya ya.
dengan yang di sini sama. Ya, ini sama dengan ini. Anda mau pakai di sini, mau di sini boleh. Angkanya sama. Ya, ini. Jadi saya ulang, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai koefisien korelasinya itu adalah 0,862. Ada tandanya positif atau negatif atau tidak? Koefisien korelasi itu sama dengan ini ya, titik dibaca 0, ya 0,862. Kemudian p value-nya berapa? P value-nya sama dengan 0,000. Nah, apa artinya ini? Kita lihat dari koefisien korelasi dulu. Koefisien korelasinya adalah positif. Berarti dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arahnya, ya, arah koefisiennya, maksudnya arah korelasi untuk hasil ini adalah positif. Karena di depan angkanya ini tidak ada tanda negatif. Tapi yang negatif itu di depannya sini ada kan tanda negatifnya. Tapi kalau nggak ada tandanya apa-apa seperti ini, maksudnya dia positif. Arahnya adalah positif. Dengan demikian, ini bisa kita simpulkan dari p value-nya itu di bawah 0,05. Ya, artinya itu signifikan. Apa maksudnya signifikan? Berarti ada korelasi, ada hubungan antara skor depresi dan skor ansietas. Ya, itu. Kemudian seberapa kuat hubungan itu? Kita lihat koefisien korelasinya berapa. Koefisien korelasinya itu adalah koefisien korelasinya adalah 0,862. Nah, 862 itu artinya apa? Kalau lihat di sini tadi ya, 0,862 itu artinya apa? Kita lihat tabel ke sini. 0,8. Nah, ini berarti masuknya di kategori ini. 0,8 itu masuknya di kategori ini. 0,8 ini. Itu masuknya adalah dia adalah sangat kuat. Kita lihat. Berarti artinya dia sangat kuat. Nah, ini artinya dia sangat kuat. 0,802. Ya, saya hapus. Ya. Jadi koefisien korelasi atau R-nya ya. Koefisien korelasi (0,862), kemudian p value-nya itu sama dengan 0,000, kemudian arah korelasi berarti positif ya. Jadi dari tiga hal ini bisa kita simpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan, P-nya di bawah 0,05, dengan kekuatan hubungan masuk dalam kategori sangat kuat karena koefisien korelasinya adalah di atas 0,8 ke atas ya, 0,862, dan arahnya itu positif. Artinya positif apa? Jika skor depresi itu semakin naik, semakin ditingkatkan, maka skor ansietas atau skor kecemasannya juga semakin meningkat atau juga ikut naik. Arah yang nah, ini jadi hipotesis korelatif ya. Jadi memang agak berbeda dengan yang kemarin hipotesis komparatif. Jadi ini kita tidak cukup mengetahui p value-nya saja, tetapi kita juga harus menyimpulkan berdasarkan koefisien korelasi dan arah korelasi. Nah, ini bedanya dengan hipotesis yang komparatif kemarin. Kalau langkah ujinya itu sangat sederhana, hanya berapa langkah saja. Yang penting Anda harus hafal. Jadi langkahnya tadi adalah Anda klik analyze, ya, kemudian pilih correlate, kemudian bivariat, ya, akan muncul seperti ini. Tinggal ini Pearson-nya dicentang dan sebagainya, sudah klik OK. Jadi demikian untuk langkah-langkah uji korelasi Pearson product moment. Cukup mudah ya, cukup singkat langkah-langkahnya.
Tapi yang terpenting adalah Anda tahu cara membaca hasilnya ini ya. Membaca hasilnya ini bagaimana ya. Baca hasil ini. Dan untuk selanjutnya itu adalah menyimpulkan hasilnya ini seperti apa. Ya, yang penting adalah menyimpulkan. Anda bisa menyimpulkan hasil, membaca hasilnya, dan kemudian menyimpulkan. Itu jauh lebih penting. Ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan uji statistik parametrik pada hipotesis korelatif. Jadi memang untuk statistik parametrik pada hipotesis korelatif, teknik ujinya hanya satu ya, untuk divariat ya, yaitu Pearson moment. Ya, saya rasa demikian untuk langkah-langkah uji Pearson product moment dari saya. Silahkan dicoba lagi ya dan dibaca-baca modulnya yang ada di modul statistik inferensi. Selamat mencoba, semoga lancar dan sukses, dan terima kasih atas perhatiannya.